Jadi gimana caranya biar saya lulus itu, saya masih diberikan ekstrakurikuler. Saya tuh harus tetap misalnya mengikuti belajar matematika, belajar IPA, belajar itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Brand Teknologi. Selamat hari ini buat sobat BMT. Kali ini di postingan video kali ini kami nggak sendirian. Kami ditemani oleh Mas Dijen Juanda dari jurusan programmer. Jadi di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana sih seorang brand itu masuk ke jurusan programmer gitu. Baik, sebelum saya berbincang-bincang dengan Mas Dijen, jangan lupa untuk subscribe channel Brand Teknologi dan juga subscribe channelnya Mas Dijen untuk mendapatkan info tentang programmer yang dikerjakan oleh Mas Dijen. Yang suka video ini silakan di like, dan yang suka video ini silakan di dislike. Share juga ke media sosial yang sobat Brand Teknologi gunakan apabila video ini dirasa bermanfaat. Oke, lalu kita ke Mas Dijen. Halo Mas Dijen. Halo Mas Dijen. halo Mas Halo, Reza, selamat malam. dan halo untuk Gimana semuanya. nih? Alhamdulillah Baik situasi ya. lagi work from home ini, dan kuliah Oke. juga online semua. Oh gitu. Jadi gimana nih Mas Dijen, suka dukanya seorang blind gitu kuliah di programmer gitu, boleh diceritakan? Suka duka kuliah ya. Iya. Ada nggak Baik. sih senangnya gimana, kesulitannya gimana gitu? Jadi gini ya, alhamdulillah. Terus terang saya sangat bangga sekali bisa menjadi salah satu mahasiswa yang meskipun masih dalam tahap percobaan, tapi mudah-mudahan dengan saya masuk ke jurusan teknik informatika yang mungkin banyak lebih dikenal bagian programmer ya. Padahal sebetulnya ini di teknik informatika itu nggak hanya itu gitu ya, nggak hanya pemrograman, karena kalau kitanya mau sebetulnya orang-orang teknik informatika itu bikin komputer aja harusnya bisa gitu ya. Jadi nggak hanya berputar di software, tapi di segi hardware dan juga dari sisi keamanan semuanya ada gitu di perkuliahan. eh saya kuliah sejak tahun 2017, alhamdulillah mahasiswa pertama di Universitas Pamulang yang masuk ke dalam jurusan teknik informatika. Dan suka duka kuliah saya di sana, alhamdulillah kalau dari senangnya saya sangat banyak mendapat bantuan, karena ternyata pusat layanan disabilitas itu tidak seperti yang biasa saya dengar ya. Kalau misalnya di universitas lain itu kan banyak banget ya, hampir setiap universitas sudah ada pusat layanan disabilitas, dan itu rata-rata yang menjadi inisiatornya itu anak-anak disabilitas sendiri yang bekerja sama dengan badan eksekutif mahasiswa yang ada di universitas tersebut. Tapi yang beda di pusat layanan disabilitas Pamulang ini adalah karena yang mendirikan pusat layanan disabilitas ini adalah ownernya Universitas Pamulang sendiri, yang bekerja sama dengan rektor dan seluruh jajaran universitas begitu. Jadi otomatis untuk pelayanannya, kalau misalnya mungkin bedanya kalau di universitas lain perlu izin rektor, perlu izin apa, izin segala macam gitu ya untuk kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan disabilitas. Nah, untuk di Universitas Pamulang ini karena yang mengelolanya juga para petingginya secara langsung,
Jadi alhamdulillah sangat terbantu itu yang membuat saya senang di sana. Jika disabilitas punya kemampuan apa, ada keterampilan apa, kita tinggal bilang dan insya Allah mereka akan berusaha minimal mengenalkannya kepada seluruh sikitas akademi di sana dan kalau memungkinkan akan dikenalkan sebagai salah satu karya dari Universitas Pamulang juga begitu. Teman-teman juga alhamdulillah rata-rata sangat aware kepada disabilitas, tapi ya memang tidak semuanya bisa akses begitu saja ya. Semuanya juga ada prosesnya dan hal kesulitannya sedikit sih, karena tunanetra itu kan memang dari dulu itu salah satu alasan tunanetra tidak memungkinkan masuk di teknik informatika adalah karena tunanetra itu tidak mungkin mengerjakan tugas-tugas yang ada hubungannya dengan kimia, yang fisika, atau mungkin bahkan menggambar. Dan ternyata di dalam dunia programming juga ada user interface dan itu sangat mementingkan kenyamanan dari sisi tampilan secara visual maupun kalau bagi tunanetra itu nyaman secara tampilan sehingga bisa diakses oleh screen reader begitu. Oh, mungkin itu Bang kalau untuk suka dukanya Bang Reza. Baik, baik. Jadi ceritanya bisa masuk ke Pamulang tuh itu apa ceritanya? Mungkin pun ada perjuangan yang Cerita harus ditempuh gitu. Apakah latihan dulu kah? Apakah konsultasi dulu? Apakah mengunjungi ke tidak? Oh baik, kalau untuk Universitas Pamulang itu dia kenapa mau buka pusat layanan disabilitas dan jurusan teknik informatika untuk tunanetra ini. Jadi awalnya penginisiatornya itu ada Persatuan Tunanetra Indonesia Pusat bersama Yayasan Mitra Netra dan dibantu juga oleh rekan-rekan guru-guru programmer dari perusahaan IBM System. Ya mungkin untuk yang suka komputer tahu ya, IBM kan ada tuh produk-produk IBM gitu. Kemudian mereka melakukan penelitian bahkan sampai ke Filipina, sampai ke luar negeri lah gitu ya. Jadi mereka melakukan penelitian bahwa ternyata di sana itu tunanetra sudah diperbolehkan untuk masuk ke jurusan teknik informatika karena sejak SD pelajaran matematikanya itu kan kalau di Indonesia mungkin boleh dibilang baru sekitar setengahnya lah. Kalau di sana matematika itu kayak aljabar, linier kayak gitu-gitu tuh udah dikenalkan sejak kecil. Jadi tingkat pemahamannya juga lebih luas terhadap matematika sehingga memungkinkan untuk tunanetra itu nantinya masuk ke jurusan teknik informatika yang memang di dalamnya itu banyak sekali matematikanya gitu. Dan untuk fisika juga ada, walaupun memang terbatas ya. Kalau untuk tunanetra mungkin hanya bagian elektronik gitu, enggak sampai kayak apa namanya untuk melakukan pencampuran zat kayak gitu-gitu di kimia itu enggak sih, hal-hal yang berbahaya gitu. Pokoknya selama itu bisa diraba atau bisa dirasakan, itu semua pelajaran-pelajaran seperti itu tetap diberikan katanya kalau di luar negeri. Makanya Universitas Pamulang ini mencoba open untuk jurusan ini. Baik, awalnya nah, kemudian saya ya semoga dengan Pamulang ya, kampus Pamulang membuka disabilitas netra khususnya untuk masuk ke jurusan programmer ini. Semoga kampus lain terinspirasi gitu, entah itu ITB, Unikom. Ya. Nah, karena yang saya amati itu hanya satu tunanetra yang bisa masuk, maksudnya universitas yang bisa menerima
disabilitas mereka untuk masuk ke jurusan teknologi itu baru pemula aja, belum kampus-kampus lain belum. Semoga kampus Pamulang menjadi contoh untuk kampus lainnya, untuk kampus lainnya yang menyediakan teknologi. Itu kita sama kok, itu aja. Nah, gitu katanya. Iya, betul. Sama semuanya. Jadi dan semoga saya juga sangat berharap untuk orientasi pendidikan di Indonesia ini, apalagi sekarang kan sedang menggalakkan yang namanya inklusi ya. Mudah-mudahan jadi pelajaran-pelajaran matematika itu matematika ya, bahasa Inggris segala macam, terutama khusus untuk matematika dan IPA yang dianggap pelajaran tersulit itu ditingkatkan lah, tidak seperti yang waktu lalu yang mungkin saya waktu masih pakai kurikulum 2003 itu boleh dibilang matematikanya matematika yang khusus, karena kalau dibandingkan antara pelajaran saya kelas 6 SD dengan adik saya yang waktu itu, ya adik saya normal alhamdulillah, sekolah di kelas 3 ternyata kualitasnya itu kadang-kadang saya rasa ternyata matematikanya lebih tinggian pelajaran adik saya walaupun di kelas 3 gitu, karena ada kekhususan gitulah kalau untuk khususnya untuk di SLB, dan mudah-mudahan untuk sekarang ini sudah tidak begitu lagi dan akan semakin ditingkatkan. Jadi untuk ujian nasional segala macam itu saya harap disamakan lah gitu ya. Oke, sekolahnya di SLB nggak apa-apa karena ada pelajaran huruf braille segala macam. Tapi saya harap untuk UN kayak gitu-gitu tuh sebaiknya digabung aja lah gitu, umum. Biar semuanya merasakan pendidikan yang sama gitu. Nah, betul sekali, apalagi sekarang adanya undang-undang disabilitas. Gitu. Iya, betul. Boleh lembaga untuk menolak disabilitas untuk masuk gitu. Semoga pendidikan di Indonesia itu lebih maju lagi. Entah itu sekolah ya atau kampusnya itu lebih lebih terbuka lah. Gitu sama dengan di luar negeri. Harapannya seperti itu. Gitu. Semoga Bapak Menteri juga mendengar pembicaraan kita, curahan kita. Amin, gitu. amin. Nah, gitu sih. Ya. Betul, karena ini memang harapan semuanya ya. Semoga pendidikan di Indonesia nantinya akan semakin ditingkatkan, dan tentu saja untuk tunanetra juga tidak hanya selalu diarahkan kepada jurusan-jurusan yang sosial, politik, dan itu aja lah gitu. Jadi nanti bisa merambah ke sistem informasi, teknik informatika, bahkan ke jurusan matematika, kayak gitu-gitu. Ya saya kira tunanetra di Indonesia ini masih banyak kok yang hebat-hebat jika diberi kesempatan. Nah, betul. Karena bakat itu kalau tidak diasah pasti tidak kelihatan, itu sih. Iya. Kalau kita tidak bisa mendorong si anak itu, pasti si bakatnya nggak akan terbuka, pasti selalu dipendam. Coba kita beri motivasi, ajak, dan itu aja sih, gitu. Iya, betul. Gitu terus. Nah, ini mungkin buat yang mau masuk ke jurusan Pamulang, katanya di sana ada beasiswa. Nah, itu gimana? Boleh diceritakan Mas Jen dapat beasiswanya? Baik, ini sebenarnya berangkat dari dari cita-citanya Bapak Haji Darsono sebagai owner atau pemilik Yayasan Sasmita Jaya Group. Jadi di dalam Yayasan Sasmita Jaya Group ini kan ada Sekolah Tinggi Ilmu Akademi Eresia, ada Universitas Pamulang, ada Stikes, ada juga Universitas Utomo sekarang, dan ada SMP, SMA sampai SMK Sasmita Jaya kalau tidak salah. Jadi Bapak Ketua Yayasan ini memang dia sangat dermawan sekali ya, karena dia cita-citanya itu ingin menjangkau semua kalangan masyarakat dalam dunia pendidikan, khususnya di Universitas Pamulang. Jadi beliau memberikan kesempatan untuk rekan-rekan disabilitas, tidak hanya tunanetra ya, ada juga yang tunawicara, tunarungu, atau disabilitas pendengaran.
itu diberikan beasiswa gratis untuk masuk ke Universitas Pamulang untuk S1 sarjana. Dan di sana juga banyak program bidang studi yang bisa diambil. Ada 18 program bidang studi. Salah satunya ada teknik informatika, sistem informasi, sastra Indonesia, sastra Inggris, kemudian pendidikan ekonomi, pendidikan kewargaan negara, dan khusus untuk tunanetra, cara mendapatkan beasiswa ini yang pertama bisa menghubungi Persatuan Tunanetra Indonesia di bagian pusat DPP, atau boleh juga berkonsultasi dengan Yayasan Mitra Netra yang berada di Jakarta Selatan. Dan uh, untuk mendaftar itu bisa secara online di unpam.ac.id, unpam.ac.id, unpam.ac.id. Nanti informasinya bisa dilihat di sana. Di Unpam juga kebetulan tesnya secara online, untuk saat ini masih online. Nanti setelah mendaftar bisa menghubungi pusat layanan disabilitas melalui telepon, atau bisa konsultasi langsung di telepon ke pihak Universitas Pamulang Pusat untuk mendapatkan kontak personal dari pusat layanan disabilitas, maupun menghubungi Mitra Netra, boleh menghubungi Yayasan Mitra Netra yang ada di Jalan Gunung Balong, Jakarta Selatan. Begitu. Dan ada lagi yang penting ini khusus untuk teman-teman tunanetra yang ingin mengambil jurusan teknik informatika, nanti akan dilakukan interview oleh Yayasan Mitra Netra atau Persatuan Tunanetra Indonesia ya. Karena memang jurusan teknik informatika ini bukan selain nanti untuk meyakinkan kepada Universitas Pamulang bahwa teman-teman ini layak diterima di jurusan teknik informatika, nanti pusat layanan disabilitas itu akan melakukan seleksi secara mandiri khusus untuk peserta yang mau masuk teknik informatika gitu, terutama dari segi penggunaan komputer ya. Karena jujur aja, walaupun kita udah bisa nginstal komputer sendiri, udah bisa main sosmed segala macam, itu tidak berarti teman-teman itu layak masuk ke jurusan teknik informatika. Walaupun teman-teman punya sedikit wawasan tentang coding, misalnya saya udah bisa nih bikin add-on untuk NVDA misalnya, atau apalagi ya, banyak banget kan yang bisa bikin aplikasi kecil di Android. Enggak cuma itu gitu, kalau bisa lebih dari itu. Nah, untuk membuktikan kemampuan teman-teman itu, pusat layanan disabilitas akan melakukan seleksi secara khusus untuk di teknik informatika. Tapi untuk jurusan-jurusan yang lain bebas. Selama S1 dia akan beasiswa, asal setelah mendaftar secara online di Universitas Pamulang, nanti laporan aja ke pusat layanan disabilitas. Bertanya apakah beasiswanya masih ada atau prosedur pendaftarannya seperti apa, nanti bisa langsung dikonsultasikan di sana gitu. Seleksinya umum ya, kalau untuk selain jurusan teknik informatika akan diseleksi secara umum, karena jurusan teknik informatika ini seringkali membuat kesalahpahaman. Soalnya kemarin itu banyak teman-teman tunanetra dari daerah yang datang bersama orang tuanya, datang ke sini karena dia sudah jago-jago komputer ya. Bahkan ada yang, alhamdulillah kemarin itu ada yang coba daftar di teknik informatika dan dia ternyata udah bisa kayak bikin website, bisa ngelola hosting server, tapi ternyata tidak dapat diterima di sana karena alasan lain. Salah satunya itu ada yang memang matematikanya harus di-upgrade lagi, dan itu disarankan untuk mengikuti bimbel, bimbingan belajar untuk mengupgrade kemampuan akademi di bidang matematika. Ada juga yang fisika, karena di situ nanti teman-teman itu akan bermain dengan listrik ya, hal-hal yang sifatnya elektronik. Jadi anggaplah gini, teman-teman itu nggak cuma belajar membuat software aja, tapi teman-teman itu
sangat mungkin nantinya itu bisa membuat radio, membuat komputer, membuat apalah gitu kalau di teknik informatika tuh seperti itu. Mungkin itu Bang yang bisa saya informasikan. Selebihnya nanti teman-teman boleh membaca di website Universitas Pamulang. Baik, mungkin syarat ya, banyak syaratnya yang memang kalau mau si Universitas Pamulang ini menerima. Yang pertama Iya, memang di programmer itu banyak yang harus dipelajari, ada matematikanya, fisikanya, bukan hanya bisa atau menguasai di apa pengiskalan atau membuat kayak pengolahan server, tapi matematikanya juga harus dikuasai ya. iya betul. Untuk teknik informatika tuh seperti itu. Karena jujur saja, saya aja Baik, sekarang itu bisa bisa mencapai semester 8 masih dibantu gitu. Karena kebetulan saya kan masih salah satu bagian dari percobaan Universitas Pamulang itu sendiri. Karena banyak banget ekstranya. Apalagi saya berangkat dari kemampuan matematika yang mungkin boleh jadi di bawah rata-rata gitu. oh, ya deh ini apa informasi aja buat teman-teman yang memang ada keinginan untuk masuk jurusan programmer, udah menguasai, tapi mungkin yang tadi dijelaskan sama Mas Jejen kayak IPA, matematika, fisika belum istilahnya belum menguasai, mungkin bisa dipelajari dulu dari sekarang agar pas dicek atau pas dites itu nggak bisa. Itu kan syarat utamanya ya agar bisa masuk ke Iya, betul. jurusan gitu. Gitu ya. Sebelum masuk ke situ, Mas Jejen, apakah emang ada dasar bisa programmer atau memang nggak ada sama sekali? Kalau Atau untuk memang saya sendiri coba-coba aja sih gitu? memang dari awal itu kita dengan kita itu sama aja dengan main game gitu. Jadi kalau untuk masuk jurusannya boleh dibilang memang coba-coba ya, karena gitu. Kalau untuk jurusannya, tapi untuk basicnya memang saya itu menganggap coding itu adalah sebuah game gitu. Ada. Jadi hal-hal yang harus terpecahkan gitu. Ya ya, oke. Ya mungkin itu sih. Jadi ya Enggak memang sih sulit. gitu. Nah itu waktu awal-awalnya saya nyari-nyari hal-hal menarik nih di Google gitu kan. Oh ternyata ada coding. Ah kayaknya asik deh kalau ini dianggap sebagai game gitu. Jadi bikin aplikasi kecil kayak gitu-gitu. Iya, sulit memang. Per baris, per karakter itu ada maknanya kalau di dunia coding itu. Ya ya ya. Jadi intinya gini sih, sesulit apapun kalau kita dibawa dengan enjoy, pasti kita akan enjoy. Iya, betul. Nah, gitu sih. Betul. Nah, Memang iya. itu sulit, tapi coba dibawa enjoy, dibawa santai, pasti enak kerjainnya juga santai. Iya, Gitu. betul, betul. Yang buat sulit itu sebetulnya diri kita sendiri yang udah nyerah duluan. Nah, itu yang Nah, membuat iya kita itu yang yang bahaya. membuat kita nggak bisa apa-apa tuh itu sebetulnya bukan Iya, iya. masalah pelajarannya, bukan, tapi masalah diri kita sendiri. Gitu. Oke, jadi itu ya buat teman-teman yang ingin masuk ke jurusan programmer harap dipertimbangkan. Mungkin bisa dipelajari dari sekarang gitu. Nah, saya juga pernah baca-baca sih, memang agak agak pusing gitu memahami coding-coding gitu teh. Gitu katanya. Nah, project yang udah terselesaikan dari semester 1 sampai semester 8 ada nggak kira-kira Mas Ijen? Hasil hasil dari Oh, perkuliahan. baik.
Kalau untuk hasil dari perkuliahan itu ada beberapa, tapi rata-rata yang dipublish itu hasil dari tugas-tugas kelompok ya. Tapi saya kurang tahu juga nih, hari ini masih bisa diakses atau enggak. Saya waktu itu pernah membuat website website kecil-kecilan bersama teman-teman satu kelompok, dan nama domainnya itu waktu itu ngambil dari nama grup kelas CPI 106.com, tapi nggak tahu ya masih Iya bisa iya. diakses atau tidak, soalnya waktu itu kan yang kita lakukan hanya mengupload ke hosting sampai pemasangan ke domain kayak gitu, dan itu semua disediakan oleh ketua kelas, dan saya juga kebetulan untuk saat ini kurang tahu apakah hostingnya itu masih jalan atau tidak, tapi kita pernah membuat website kecil, dan mungkin boleh yang dibilang beda dari website yang lain. Di website kita itu di dalamnya ada kalkulator, ada jam, tanggal, bahkan ketika dibuka itu si website itu akan memberitahu kita itu berada lokasinya di mana, menggunakan IP berapa, menggunakan jaringan apa gitu. Mungkin itu AI-nya ada kecerdasan buatannya lah gitu di dalam website itu. Mungkin itu yang jadi pembeda dari website yang umum, sehingga eh, agak sedikit unik gitu. Jadi di situ tuh ketika kita masuk secara otomatis si website ini akan menganalisa, oh kamu datang dari komputer ini, alamat IP-nya sekian, lokasinya di mana, jaringannya apa, jam berapa, hari apa, dan pengunjung keberapa gitu. Mungkin itu kecerdasan buatannya yang dibuat oleh saya dan teman-teman di sana. Gitu. Tapi yang pribadi ya belum ya. Jenis buatan pribadi Kalau itu untuk mungkin ada. pribadi, saya pernah berbagi source code kecil gitu. Oh iya, bahkan source code pembuatan website juga itu semuanya bisa diakses secara publik kok. Ada di GitHub, github.com/jejen strip juanda, JEJEN dash juanda gitu. Kalau misalnya mau dicek repositorinya boleh silahkan. Di situ Oh ada iya iya. coding-codingnya, ada project-project yang pernah saya buat bersama teman-teman sekuliahan juga ada di sana. Tapi itu masih dalam bentuk mentahannya, source code-nya gitu, belum di compile, belum di upload ke hosting gitu. Gitu. Ya ya. Nah, saya kan pernah nemu nih, katanya ada kamus Jerman Inggris buatan ITCEB. Nah, ini kan jadi salah satu admin dari grupnya ITCEB. Itu kira yang membuat software aplikasi itu siapa? Kalau boleh tahu, karena kan yang masuk jurusan programmer itu yang saya tahu itu ada Mas Jejen, Mas Ari, sama Mas Gio itu. Oh Nah, baik. kira-kira itu siapa ya? Kalau berbicara tentang IT Center for the Blind, jadi gini, di IT Center for the Blind itu ada beberapa admin, salah satunya yang jago bahasa Jerman karena dia memang kuliahnya itu lulusan S1 sastra Jerman. Ada mungkin teman-teman kenal Fahri Muhammad Rosa, dia adalah lulusan Ya, Mas Universitas Fahri ya, Indonesia. Mas Fahri. Nah itu dia jago bahasa Jerman. Mas Fahri. Tapi untuk programmernya yang paling sering berproduksi di sana ada Kak Aris Yohanes yang kebetulan teman sekelas saya. Kak Aris Yohanes ini dia pernah bekerja sama dengan Makupin juga, bikin software masa. Terus dia juga instruktur komputer se-Asia di acaranya Teruko Ikida Jepang, yang di Malaysia. Dia instruktur komputer se-Asia itu. Mungkin karyanya beliau sih, kalau untuk itu karyanya Kak Aris mungkin ya, untuk kamus itu. Karena kalau saya pribadi belum Iya, sih, iya, belum iya. belum nyoba. Yang saya pernah ikutin itu di ITCFB dulu, membuat ini, ikut ke jadi tim pembuat Baby Ball, game Baby Ball. Produknya IT Center for the Blind. Oh Itu ya pernah, Baby saya Ball pernah nemu game itu. PC ya.
Oke, nah satu pertanyaan lagi mungkin. Cara ngajar dosen di sana tuh ke tunanetra gimana gitu? Karena kan setiap dosen tuh beda-beda ya caranya. Oh Apakah iya, ya. akses atau Baik. gimana gitu? Jadi gini, di Universitas Pamulang itu kan dosennya rata-rata baru ya, sama lah intinya sama sama awamnya terhadap tunanetra dengan dosen-dosen di universitas lain. Iya. Apalagi ini pelajarannya berat-berat gitu ya, khususnya IT gitu kan. Ini tunanetra emang bisa gitu, ngoding, emang bisa apa? Nah itu ada memang ada tantangan-tantangan seperti itu. Apalagi kalau kita harus nulis tangan gitu kan, itu sangat nggak mungkin. Nah, untuk cara ngajarnya disamakan sih dengan cara ngajar ke rekan-rekan mahasiswa yang normal, yang melihat. Jadi pembedanya mungkin gini, kita mungkin ini di semua universitas seperti ini sih harusnya. Jadi kita hanya bisa menulis dengan laptop. Tapi kalau dosennya itu ternyata tidak memperbolehkan, kita ya mau tidak mau harus minta bantuan pusat layanan disabilitas untuk menjelaskan kepada dosen tersebut bahwa kita tidak mungkin menulis tangan gitu. Oh, Dan gitu. biasanya ada surat dari pusat layanan disabilitas yang menerangkan bahwa di kelasnya ada mahasiswa yang harus menggunakan laptop dalam mengikuti perkuliahan gitu. Terus kalau misalnya terpaksa kita harus menggunakan tulisan tangan, ini sebagai informasi juga ya buat teman-teman, ada sebetulnya di Telegram itu ada robot tulis tangan. Jadi kalau kita nulis, kita ngirim chat nih ke robotnya dia, itu misalnya ngirim hai gitu, nanti tulisannya itu akan dia rubah ke tulisan tangan. Nanti eh, akan kita akan dikirim foto yang berisi tulisan kita itu di atas kertas HPS biasa, dan itu seolah-olah ditulis dengan tangan, dan uniknya bisa dibaca dengan komputer tulisan itu gitu. Jadi kalau terpaksa butuh tulisan tangan bisa kayak gitu. Tapi sebaiknya sih ya kalau saya sarankan jangan menggunakan itu tanpa izin dosen, karena kita akan ketahuan kalau kita nggak bisa nulis tangan sebenarnya. Dan untuk tingkat kesulitan yang lain Iya. kayak matematika, IPA gitu, biasanya nanti kita hanya akan diberikan tambahan waktu aja. Karena kita pasti lebih lambat lah. Kalau mengikuti IPA misalnya kita harus membuat rangkaian listrik, bikin rangkaian listrik misalnya supaya lampu menyala kita harus nyambung-nyambung kabel. Ya kalau yang lain kan tinggal solder, tempe gitu cepat. Kalau kita lama lah gitu. Cara nyambung-nyambunginnya juga kita harus lama-lama gitu ngeraba alat-alatnya, apalagi kecil gitu kan. Paling itu aja, hanya akan Hmm, beri tambahan waktu atau didampingi itu untuk menghadapi kesulitan-kesulitan seperti itu. oke, jadi intinya apa ya? Memang dosen itu beda-beda ya. Tapi Iya betul, ya, beda-beda. Ada yang langsung memberikan kemudahan, ada yang memang menantang kita untuk usaha dulu gitu. Ada. ya sih. Cuman saya sih paling kurang suka sih kalau memang nanya, tapi nanya itu kayak gimana gitu. Nah, intinya mah sebelum bertanya di searching dulu lah, gitu, di cari dulu gitu. Kan udah banyak tuh yang membuktikan bahwa mereka pun bisa, tapi masih aja ada yang lain seperti itu. Gitu, Iya. semoga kedepannya sih lebih meluas tentang aktivitas mereka itu di teknologi kayak seperti apa. Terus sih, Iya. ya alhamdulillah sih kalau memang ada yang bisa membantu dari pusat disabilitas gitu, gitu katanya. Iya, mudah-mudahan nantinya seluruh pusat layanan disabilitas yang ada di universitas itu sebaiknya sih langsung dikelola oleh pihak universitas itu sendiri, jangan dilepas gitu aja kan. Kalau sekarang-sekarang ini kebanyakan mahasiswa disabilitas sendiri ya yang buat
pusat layanan disabilitas itu, sehingga mereka itu sebetulnya jadi terbatas geraknya untuk izin ini itu gitu. Sementara kalau yang bikin pusat layanan disabilitas itu adalah rektor universitasnya sendiri, bahkan jajaran dosen gitu. Jadi nanti hak aksesnya juga lebih luas gitu untuk mencari Bantuan, apa namanya untuk bantuannya atau iya gitu pemecahannya. untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di Ya universitas sih itu berharap lebih mudah seperti gitu. itu. Ya, memang sehingga saat ini belum ada pusat disabilitas yang ada inisiatif dari universitas gitu. Semua universitas yang saya amati sih belum ada yang seperti itu. Baru ada di Pamulang itu pun dilepas, bukan dalam universitas gitu. Jadi kalau ada kesulitan pun juga susah gitu. Ya semoga aja sih eh, apa ya ada gitu. Gitu. Terus kalau misalkan tugas ini dikasih tugas apa aja untuk individunya Oh, nih? kalau tugas individu itu ya di IT memang ada hal-hal yang berhubungan dengan pemrograman langsung. Tapi cara menyampaikan tugasnya juga ada yang bentuknya gambar, ada yang bentuknya teks. Nah, kalau misalnya gambar, kita minta tolong dideskripsikan. Kalau misalnya eh, dosen tidak bisa memberikan deskripsi, kita mencari bantuan-bantuan lain. Memang sih karena apalagi sekarang online ya, kalau online itu justru lebih terbatas interaksi kita dengan dosen. Apalagi kita yang memiliki keterbatasan gitu ya. Kadang-kadang lebih sulit berinteraksi secara tatap muka aja masih sulit, apalagi kalau kayak gini gitu ya online, apa sih masa nggak bisa ngerjain tugas gitu. Kadang-kadang dosen kan ada yang langsung kayak gitu tanpa melihat kondisi si mahasiswanya, padahal mahasiswa dia itu tunanetra misalnya ini, coba tuh kerjakan sebuah aplikasi seperti gambar di bawah ini misalnya, ada soal-soal yang kayak gitu tuh kadang-kadang. Nah itu dia kita harus ekstra sih memang mencari bantuan-bantuan lain dan harus bisa mengadvokasi lah intinya ke dosennya supaya dosennya itu juga mau gitu ngajarin kita. Eh, dan tugasnya itu ada juga yang disampaikan dalam bentuk audio sih, kalau yang dosennya yang udah ngerti ada juga yang kayak gitu, jadi dia akan ngomong di WhatsApp gitu kayak kirim voice note gitu ngejelasin tugasnya, alur-alur tugas yang dia inginkan, dan kita tinggal ngerjain aja sesuai arahan dia. Ada yang seperti itu. Oke oke. Jadi apa ya? Ya bukan hanya di kampus Pemulang aja seperti itu sebetulnya semua Sama jurusan, ya. semua universitas eh, sejak adanya wabah COVID-19 itu banyak yang ngeluh. Berbeda dengan yang sebelumnya, sebelum ada pandemi, itu kan ada tatap muka, itu lebih, rasanya itu lebih fresh, lebih apa ya, saya juga jujur, semenjak pandemi, gimana ya, agak pusing aja gitu, gak maksimal gitu. Apalagi yang ngambil jurusan programmer. Gitu sih, ini belum ada solusi dari eh, masyarakat yang ada metode khusus gitu kan untuk disabilitas mereka supaya tidak terhambat gitu dalam apa daring itu sih. Ya semoga aja sih depannya juga kita ada lagi tatap muka gitu katanya. Ya intinya buat teman-teman
yang ada hobi di jurusan programmer, jangan takut dan jangan ragu itu, apalagi yang ada niat untuk masuk ke jurusan Umpam ataupun kalau bisa, kalau mau itu disabilitas SK, maaf, jangan masuk jurusan Umpam deh, jangan masuk universitas. Bukan saya bukan saya nolak, tapi coba masuk ke jurusan lain, ke universitas lain selain Umpam, kayak Unicom ataupun Telkom ataupun ITB, dan coba masuk jurusan teknologi. Kira-kira dia bisa nggak nerima gitu. Sekarang udah ada kan, kalaupun universitas itu tidak bisa menerima, coba alasannya apa. Walaupun alasannya tidak logis, teman-teman juga bisa istilahnya bisa mendebatkan aturan yang udah ditegakkan gitu, kayak undang-undang disabilitas, terus inklusi. Nah, itu sih. Ini juga buat motivasi buat universitas lain. Pamulang juga bisa kok, universitas lain nggak bisa, masa sih? Gitu kan. Oke, Mas Ijen mungkin seperti itu. Halo? Iya, baik. Iya, Bang. Mungkin seperti itu yang saya tanya-tanya. Terus terima kasih udah mau diajak kolaborasi antar channelnya Blind Media Teknologi dan channelnya Jejen Juanda. Jangan lupa untuk subscribe channelnya Jejen Juanda untuk mendapatkan info soal tentang programmer. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Blind Media Teknologi untuk mendapatkan info atau tutorial seputaran teknologi produk blind. Oke, mungkin sekian. Presiden, apa ada yang mau disampaikan? Baik, mungkin sedikit dari saya. Ini kalau sekarang kan karena semuanya serba online ya, untuk belajar itu. Jadi saran saya ikuti, coba teman-teman mengikuti kursus-kursus kecil yang ada hubungannya dengan teknologi, kayak misalnya nih, untuk saat ini kan sedang ada belajar gratis coding di codepolitan.com, di Coding ID, atau di mana gitu. Itu kan banyak tuh sekarang kursus-kursus online yang gratis atau harganya itu bisa dibilang di bawah 100.000, tapi kita bisa mendapatkan sertifikat yang ada hubungannya dengan IT. Coba deh, karena itu sangat membantu ketika teman-teman nanti berkeinginan untuk mendalami dunia IT, termasuk untuk kuliah di Unpam juga misalnya. Nanti kan teman-teman udah dapat gambaran. Jadi lulus nggak lulus, sebaiknya sih menurut saya teman-teman itu coba dulu kursus-kursus gratis kayak gitu. Nanti kalau lulus kita bisa mendapatkan sertifikatnya, kalau tidak lulus kita bisa memperdalam dari situ, dan setidaknya nanti teman-teman itu akan punya bayangan bahwa oh ternyata kayak gini ya kalau jurusan teknologi itu gitu. Mungkin hanya itu saran dari saya. Ya baik, jadi memang di saat pandemi seperti ini banyak sekali lembaga atau komunitas yang menyediakan pelatihan-pelatihan, entah itu teknologi ataupun lainnya. Yang penting kitanya aja yang semangat gitu. Kalau memang ada niat ke situ, ya kenapa tidak untuk dikejar kan? Gitu. Jangan jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Nah, ya mungkin sekian untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di tutorial teknologi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.